Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Anggraini dengan NIM 2203210. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang negosiasi dan advokasi bisnis. Materi pertama yaitu pengantar advokasi dalam agribisnis. Definisi advokasi. Secara umum, advokasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Dalam konteks agribisnis, advokasi berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku sektor ini, mulai dari petani, pengusaha tani, hingga konsumen produk pertanian. Selanjutnya ada definisi para ahli. Menurut Peterson 2003 dalam bukunya Advocacy for Social Justice, advokasi adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif. Selanjutnya ada menurut World Bank 2005 mendefinisikan advokasi sebagai tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Adapun jenis advokasi dalam agribisnis, yang pertama ada advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan berupaya mengubah atau mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pertanian, seperti subsidi, regulasi, ekspor-impor, pengelolaan sumber daya, dan perlindungan petani. Yang kedua ada advokasi pasar, fokus pada upaya untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani pelaku agribisnis, termasuk isu harga, transparansi rantai pasok, dan akses ke pasar. Yang ketiga ada advokasi hak, memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian seperti hak atas tanah, uang yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Yang keempat ada advokasi keberlanjutan, mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk isu penggunaan pestisida, konservasi tanah dan air, seperti adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang terakhir ataupun yang kelima, advokasi konsumen, mengedukasi dan melindungi hak-hak konsumen, produk pertanian berkualitas, keamanan pangan, dan informasi produk. Selanjutnya ada peran penting advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani dalam menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait akses pasar, harga yang adil, dan informasi pasar. Melalui advokasi, petani dapat membentuk organisasi atau kelompok kepentingan untuk memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok. Contohnya, advokasi dapat mendorong pembentukan koperasi petani yang mampu melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang atau pengelolaan hasil pertanian. Yang kedua ada dari petani ke pemerintah. Advokasi menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah. Petani dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan pertanian, infrastruktur, bantuan modal, dan program-program pemberdayaan melalui organisasi petani atau lembaga advokasi. Advokasi yang efektif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani, seperti alokasi anggaran untuk irigasi, subsidi pupuk yang tepat sasaran, atau perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Yang ketiga ada dari pasar ke pemerintah. Pelaku agribisnis di tingkat pasar seperti pengolah hasil pertanian, distributor, dan eksportir juga memerlukan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka terkait regulasi perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, dan kebijakan ekspor-impor. Advokasi dari sektor ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Selanjutnya ada perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Yang pertama ada definisi dari advokasi, serangkaian tindakan strategis untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Yang kedua ada fokus utama, perubahan kebijakan, regulasi, atau praktik yang lebih menguntungkan bagi kelompok yang diadvokasi. Yang ketiga ada metode utama, penelitian,
analisis kebijakan, membangun koalisi, mobilisasi publik, komunikasi media, lobby, kampanye. Selanjutnya ada definisi kampanye. Upaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu seringkali bersifat publik dan melibatkan berbagai kegiatan komunikasi dan mobilisasi. Yang kedua ada fokus utama kampanye, meningkatkan kesadaran publik, membangun dukungan dan menekan pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan tertentu. Yang ketiga ada kampanye mode utama, operasi publik, demonstrasi, petisi, penggunaan media sosial, iklan, dan penggalangan dana. Selanjutnya ada definisi lobby, upaya untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau keputusan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Yang kedua ada fokus utama lobby, mendapatkan dukungan atau mempengaruhi keputusan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Selanjutnya ada metode utama lobby, pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, membangun hubungan personal, memberikan dukungan politik atau finansial, atau dalam batas etika hukum. Selanjutnya yang keempat ada negosiasi. Definisi negosiasi, proses diskusi dan tawar-menawar antara dua atau lebih pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada fokus utama dari negosiasi, mencapai kesepakatan atau kompromi atas isu atau masalah tertentu. Selanjutnya ada metode utama negosiasi, diskusi, argumentasi, tawar-menawar, identifikasi kepentingan bersama, mencapai solusi kreatif. Materi kedua yaitu isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Yang pertama ada isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Yang pertama ada kedaulatan pangan. Ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan, membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Yang kedua ada kesejahteraan petani lokal. Impor yang tidak terkontrol, terutama pada saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat petani. Yang ketiga ada pembangunan ekonomi lokal. Mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Yang keempat, kualitas dan keamanan pangan. Kontrol kualitas dan keamanan pangan lokal seringkali lebih mudah diawasi dibandingkan dengan produk impor yang memenuhi perjalanan jauh. Adapun poin-poin advokasi, penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana. Yang kedua ada peningkatan investasi dalam produktivitas pertanian lokal, misalnya benih unggul, irigasi, pupuk. Yang ketiga ada penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal. Yang keempat ada edukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Yang ketiga ada isu keberlanjutan dan pemerintahan hijau atau green agriculture. Pertanian keberlanjutan adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini
tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Green agriculture adalah bagian integrasi dari ini, berfokus pada praktik ramah lingkungan. Mengapa perlu diadvokasikan? Degradasi lingkungan, praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, polusi air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua ada resiliensi terhadap perubahan iklim. Pertanian keberlanjutan dan hijau membangun resiliensi terhadap dampak perubahan iklim atau kekeringan, banjir, hama penyakit baru. Yang ketiga ada kesehatan konsumen. Pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian mendukung kesehatan konsumen dan ekosistem. Yang keempat ada peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi. Adapun poin-poin advokasi, yang pertama ada insentif dan dukungan pemerintah untuk petani yang mengadopsi praktik pertanian organik, pertanian terpadu, agroforestry, dan penggunaan energi terbarukan. Yang kedua ada regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik. Yang ketiga ada edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian keberlanjutan. Yang keempat ada penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk pertanian keberlanjutan dan organik. Selanjutnya ada perlindungan petani, UMKM agribisnis, dan akses pasar. Petani dan UMKM agribisnis seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis, menghadapi tantangan hal dalam akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang adil. Yang ketiga ada perlindungan petani, UMKM agribisnis, dan akses pasar. Mengapa perlu diadvokasikan? Yang pertama ada kesejahteraan ekonomi. Petani dan UMKM adalah tulang punggung agribisnis. Perlindungan mereka berarti perlindungan ekonomi desa dan komunitas. Yang kedua ada inovasi dan diversifikasi. Dukungan bagi UMKM mendorong inovasi produk dan diversifikasi usaha di sektor agribisnis. Yang ketiga ada pengurangan kesenjangan. Akses pasar yang adil mengurangi kesenjangan antara produsen kecil dan pemain besar. Adapun poin-poin advokasi, yang pertama ada menciptakan skema pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi petani dan UMKM. Misalnya, kur khusus petani dan subsidi bunga. Yang kedua ada peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi petani, misalnya penyuluhan atau aplikasi pertanian. Yang ketiga ada pengembangan infrastruktur pasca panen dan logistik untuk mengurangi kerugian pasca panen. Yang keempat ada fasilitas kemitraan yang adil antara petani atau UMKM dengan industri pengolahan atau retail besar. Yang kelima ada perlindungan terhadap praktik monopoli atau oligopoli di pasar pertanian. Yang keenam ada pemberdayaan kelembagaan petani atau koperasi kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar. Yang keempat ada isu ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. Ketimpangan infrastruktur dan akses logistik di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, merupakan hambatan besar bagi pengembangan agribisnis, menyebabkan biaya tinggi dan kesulitan distribusi. Mengapa perlu diadvokasikan? Yang pertama ada disparitas harga. Biaya logistik yang tinggi menyebabkan harga produk pertanian di desa 3T menjadi mahal bagi konsumen, sementara harga di tingkat petani menjadi sangat rendah karena sulitnya akses ke pasar. Yang kedua ada kerugian pasca panen. Kurangnya fasilitas
penyimpanan dan transportasi yang memadai menyebabkan tingginya tingkat kerugian pasca panen. Yang ketiga ada keterbatasan akses pasar. Petani di daerah 3T kesulitan menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas, membatasi potensi pendapatan mereka. Yang keempat ada pembangunan regional, mengatasi ketimpangan logistik krusial untuk membangun ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Adapun poin-poin advokasinya, yang pertama ada meningkatkan investasi pemerintah dalam membangun infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di daerah 3T. Yang kedua ada pembangunan pusat-pusat pengumpulan dan distribusi produk pertanian di tingkat lokal dan regional. Yang ketiga ada memberi insentif bagi perusahaan logistik untuk beroperasi di daerah 3T. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi digital untuk informasi logistik dan manajemen rantai pasok di daerah terpencil. Yang keempat ada pengembangan moda transportasi alternatif yang sesuai dengan kondisi geografis daerah 3T. Adapun studi kasus tentang advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Isu advokasi dalam konteks ini yang pertama ada konflik potensial. Program food estate yang berorientasi monokultur dan intensifikasi dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip pertanian organik dan keberlanjutan. Advokasi diperlukan untuk memastikan bahwa food estate mempertimbangkan praktik keberlanjutan atau bahkan mengintegrasikan zona organik. Yang kedua ada peluang digitalisasi. Digitalisasi dapat menjadi alat advokasi yang kuat untuk pangan organik. Platform e-commerce dapat menghubungkan langsung petani organik dengan konsumen. Blockchain dapat menjamin transparansi, sertifikasi dan keterlurusan produk. Dan data analitik dapat mengidentifikasi pasar potensial. Yang ketiga ada sertifikasi dan standar. Advokasi untuk menyederhanakan proses sertifikasi organik dan membangun standar yang terjangkau bagi petani kecil. Yang keempat ada dukungan kebijakan, mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan rantai nilai pangan organik, termasuk intensif pajak, subsidi dan program pendidikan. Adapun poin-poin advokasi, yang pertama ada integrasi prinsip pertanian organik dan keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program food estate. Yang kedua ada pengembangan infrastruktur digital yang mendukung transparansi dan ketertelusuran produk organik. Yang ketiga ada fasilitasi akses petani organik ke platform digital dan pelatihan penggunaan teknologi. Yang keempat ada penyusunan regulasi yang jelas dan mendukung ekosistem pangan organik termasuk skema sertifikasi partisipatif atau PGS sebagai alternatif sertifikasi pihak ketiga untuk petani skala kecil. Materi ketiga akan membahas teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Yang pertama akan membahas teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Ini mencakup pembahasan digital advokasi, grassroots advokasi, media relationship. Yang pertama itu digital advokasi. Era digital telah mengubah landscape advokasi secara signifikan. Media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran dan mobilitas dukungan. Selanjutnya ada grassroots advokasi berfokus pada mobilitas dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunitas petani,
Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang berdampak langsung oleh isu yang sedang diperjuangkan. Selanjutnya ada media relationship, membangun hubungan baik dengan media seperti media cetak elektronik dan daring adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Selanjutnya ada digital advokasi, memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Yang pertama akan dibahas yaitu media sosial. Platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokat untuk menyebarkan informasi, berbagai fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis, membangun komunitas, menghubungkan dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama, mengorganisasi aksi, mengumumkan acara, kampanye, dan cara-cara untuk terlibat, mempengaruhi opini publik, membentuk narasi dan merespon informasi yang telah atau salah atau merugikan, berinteraksi langsung dengan membuat kebijakan. Beberapa pembuat kebijakan aktif di media sosial dan dapat dipengaruhi oleh tekanan publik. Dan selanjutnya yang akan dibahas yaitu petisi online. Platform seperti Change.org atau Avast memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Petisi online dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dalam jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasi. Selanjutnya yang ketiga akan dibahas yaitu kampanye digital, melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi. Ini bisa meliputi yaitu website dan blog sebagai pusat informasi kampanye. Selanjutnya ada email marketing untuk membangun hubungan dengan dukungan dan memberikan pembaruan. Selanjutnya ada iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya ada video dan infografis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Yang terakhir ada penggunaan hashtag untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Yang kedua ada grassroots advocacy, pemberdayaan komunitas petani, membangun organisasi petani yang kuat, mendukung pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Pendidikan dan pelatihan, meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka, kebijakan pertanian, dan cara berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada mobilisasi aksi lokal, mengorganisir pertemuan, diskusi, demokrasi, atau aksi kolektif di tingkat komunitas untuk menarik perhatian para isu-isu spesifik. Selanjutnya ada membangun kolasi dengan organisasi lain, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil atau OMS, akademisi, dan kelompok lain yang memiliki tujuan yang sejalan. Yang terakhir ada mendokumentasikan pengalaman petani, mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen advokasi. Mengapa pemberdayaan petani penting? Yang pertama ada suara yang lebih autentik. Petani adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga suara mereka memiliki legitimasi yang kuat. Yang kedua ada dukungan yang luas. Mobilisasi dokumentasi petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi. Yang ketiga, akuntabilitas pembuatan kebijakan. Tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuat kebijakan untuk lebih responsif. Yang keempat, mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Pesan advokasi harus ringkas, mudah dipahami,
dan relevan bagi audiens media. Yang kelima ada membangun daftar kontak media, mengidentifikasi jurnalis dan outlet media yang meliput isu-isu agribisnis. Yang keenam, menulis siaran pers yang efektif, menyediakan informasi yang relevan, akurat dan menarik bagi jurnalis. Yang ketujuh ada mengadakan konversi pers untuk mengumumkan isu penting atau merespon perkembangan terkini. Yang ke-8 ada menawarkan wawancara dan opini, menyediakan juru bicara yang kompeten untuk berbicara kepada media. Yang ke-9 ada monitor liputan media, melacak bagaimana isu advokasi diliput dan merespon jika ada informasi yang tidak akurat. Yang ke-10 ada membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis, berusaha menjadi sumber informasi yang kredibel bagi media. Mengapa media penting dalam advokasi? Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran publik. Media memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih besar. Yang kedua yaitu membentuk opini publik. Pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu. Yang ketiga ada menekan pembuat kebijakan. Liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan untuk bertindak. Yang keempat ada membangun kredibilitas. Liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Selanjutnya ada studi kasus, kampanye, #Save Sawah and #Petani Berdaulat. Yang pertama yang akan dibahas yaitu Save Sawah. Kampanye ini memungkinkan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencarian petani. Strategi yang mungkin digunakan, yang pertama ada media sosial, menggunakan #SaveSawah untuk menyebarkan informasi, foto, dan video tentang ancaman alih fungsi lahan sawah. Yang kedua ada petisi online, mengumpulkan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan sawah atau mendorong kebijakan perlindungan lahan. Yang ketiga ada melibatkan tokoh masyarakat dan selebriti, mendapatkan dukungan dari tokoh publik untuk memperkuat kampanye. Yang keempat ada liputan media, mengupayakan pemberdayaan di media massa tentang isu alih fungsi lahan sawah dan dampaknya. Yang kelima ada aksi lokal, mengorganisir aksi damai atau diskusi publik di komunitas yang berdampak. #Petani Berdaulat. Kampanye ini memungkinkan besar berfokus pada isu kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani. Strategi yang mungkin digunakan itu yang pertama ada narasi pemberdayaan, menyebarkan cerita sukses petani dan pentingnya dukungan terhadap petani lokal. Yang kedua ada edukasi publik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu seperti impor pangan, harga yang tidak adil, dan hak-hak petani. Yang ketiga ada advokasi kebijakan, mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pro petani seperti perlindungan harga, akses pasar, dan dukungan teknologi. Yang keempat ada kolaborasi dengan organisasi petani, bekerja sama dengan organisasi petani di berbagai tingkatan untuk memperkuat gerakan. Yang kelima ada penggunaan konten kreatif, membuat infografis, video pendek, dan konten menarik lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Analisis studi kasus, yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan. Apa tujuan spesifik dari setiap kampanye? Yang kedua ada analisis target audiens, siapa yang ingin dijangkau oleh kampanye ini, seperti masyarakat umum, membuat kebijakan petani. Yang ketiga ada penggunaan teknik digital, bagaimana media sosial dan platform online dimanfaatkan. Yang keempat ada keterlibatan komunitas, apakah ada upaya untuk mobilisasi petani masyarakat sipil. Yang keempat ada hubungan dan media,
Bagaimana kampanye ini berinteraksi dengan media massa? Yang kelima ada dampak dan hasil. Apa dampak yang berhasil dicapai oleh kampanye-kampanye ini? Seperti misalnya perubahan kebijakan, peningkatan kesadaran publik. Materi selanjutnya yaitu pemetaan stakeholder dan analisis advokasi dalam agribisnis. Materi pertama yaitu identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin diadvokasikan. Identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Yang pertama ada pemerintah. Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Selanjutnya Kementerian Perdagangan terlibat dalam kebijakan perdagangan untuk pertanian, ekspor impor, dan stabilisasi harga. Selanjutnya ada Kementerian Keuangan mengelola anggaran dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis, misalnya subsidi pajak. Selanjutnya ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan isu keberlanjutan, penggunaan lahan, dan dampak lingkungan dari praktik pertanian. Selanjutnya ada Kementerian Koperasi dan UKM mendukung pembangunan UMKM di sektor agribisnis. Selanjutnya ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis. Yang terakhir, pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten, atau kota memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Yang kedua ada oasis dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Yang pertama ada oasis komoditas, misalnya Oasis Petani Padi Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, memiliki kepentingan produsen komoditas tertentu. Yang kedua ada organisasi petani, misalnya Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Koperasi Pertanian, wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produksi, pemasaran, dan pengadaan. Yang terakhir ada Asosiasi Industri Pengolahan Hasil Pertanian, mewakili kepentingan perusahaan yang mengolah produk pertanian. Selanjutnya yang ketiga ada media massa. Media massa termasuk dalam media cetak, koran, majalah, memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Yang kedua ada media elektronik, televisi atau radio, memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan. Yang ketiga ada media daring, portal berita, media sosial, memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Yang keempat ada akademisi dan lembaga termasuk universitas, melakukan penelitian dan memberikan analisis ilmiah terkait isu-isu agribisnis. Selanjutnya ada lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintah, menghasilkan data dan rekomendasi kebijakan berdasarkan riset. Yang ketiga ada tenaga ahli dan konsultan, memberikan keahlian khusus dalam berbagai aspek agribisnis. Yang kelima ada organisasi non-pemerintah atau NGO. Yang pertama ada NGO lingkungan, fokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan seperti pertanian. Yang kedua ada NGO kesejahteraan petani, berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, hak-hak mereka, dan akses terhadap sumber daya. Yang ketiga ada NGO konsumen, memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Yang keenam ada perusahaan besar, swasta, dan BUMN. Yang pertama perusahaan input pertanian, misalnya pupuk, pestisida, benih, memiliki pengaruh dalam penyediaan sarana produksi. Yang kedua ada perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar, memiliki peran dalam penyerapan produk pertanian dan pembentukan pasar. Yang ketiga ada perusahaan retail dan distribusi, mempengaruhi akses pasar dan harga produk pertanian di tingkat konsumen.
Yang ketiga ada BUMN pangan, memiliki peran strategis dalam stabilitas harga dan pengelolaan stok pangan nasional. Selanjutnya ada strategi membangun koalisi advokasi. Ada 9 strategi yang bisa dibahas. Yang pertama ada identifikasi tujuan bersama, menentukan isu atau tujuan spesifik yang menjadi fokus koalisi dan memastikan bahwa semua anggota memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Yang kedua ada pemetaan potensi anggota koalisi, mengidentifikasi organisasi atau individu yang memiliki kepentingan yang sejalan, sumber daya yang relevan, misalnya keahlian, jaringan, dana, yang pengaruh dapat memperkuat koalisi. Yang ketiga ada membangun komunikasi yang efektif, menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antara anggota koalisi untuk berbagi informasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan bersama. Yang keempat ada menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas, mendefinisikan peran dan kontribusi masing-masing anggota koalisi berdasarkan kekuatan dan sumber daya mereka. Yang kelima ada pengembangan struktur dan mekanisme kerja, menetapkan bagaimana koalisi akan beroperasi, termasuk proses pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan jika ada, dan evaluasi kegiatan. Yang keenam ada membangun kepercayaan dan hubungan baik, mendorong kolaborasi yang efektif dan saling menghormati antar anggota koalisi. Yang ketujuh ada memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing anggota, menggabungkan sumber daya dan penuh berbagai organisasi untuk mencapai tujuan advokasi yang lebih besar. Yang ke-8 ada fleksibilitas adaptasi, bersedia untuk menyesuaikan strategi dan taktik koalisi sesuai dengan perkembangan situasi dan tantangan yang dihadapi. Yang ke-9 ada pembangunan kesadaran dan dukungan publik bersama, mengkoordinasikan upaya komunikasi publik untuk memperkuat pesan advokasi. Materi selanjutnya yaitu analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Menganalisis kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder adalah langkah penting untuk memahami dinamika politik dan sosial di sekitar isu advokasi. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi siapa yang menjadi sekutu potensial, siapa yang mungkin menjadi penentang, dan bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan masing-masing pihak. Selanjutnya ada kebijakan lingkungan dan pengaruh pada bisnis. Yang pertama ada kepentingan stakeholder, mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu yang diadvokasikan. Kepentingan ini bisa bersifat ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Memahami kepentingan stakeholder membantu dalam merumuskan pesan advokasi yang relevan dan menarik bagi mereka. Yang kedua ada pengaruh stakeholder, mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau opini publik. Pengaruh ini dapat berasal dari posisi formal, misalnya pemerintah, sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, atau legitimasi di mata masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan lingkungan dan pengaruh pada bisnis. Matriks pemetaan stakeholder. Salah satu alat umum yang digunakan adalah matriks pemetaan stakeholder yang biasanya membagi stakeholder berdasarkan dua dimensi. Yang pertama ada kepentingan atau interest atau stake. Seberapa besar kepentingan stakeholder terhadap isu tersebut, tinggi atau rendah. Yang kedua ada pengaruh atau influence atau power. Seberapa besar kekuatan atau kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi hasil, tinggi atau rendah. Selanjutnya ada kebijakan lingkungan dan pengaruh pada bisnis. Berdasarkan matriks ini, stakeholder dapat dikategorikan menjadi yang pertama ada high power, high interest, pemain kunci. Stakeholder ini perlu dikelola dengan hati-hati dan dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi. Upayakan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Yang kedua ada high power, low interest, atau mengambil keputusan potensial. Stakeholder ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Umumnya mungkin tidak terlalu tertarik pada isu tersebut. Upaya untuk membuat mereka tertarik atau menunjukkan relevansi isu dengan kepentingan mereka yang lebih luas. Selanjutnya ada kebijakan lingkungan dan pengaruh pada bisnis. Berdasarkan matriks ini, stakeholder dapat dikategorikan menjadi low power, high interest, atau pendukung potensial.
Stakeholder ini sangat tertarik dengan isu tersebut, namun memiliki pengaruh yang terbatas secara langsung. Libatkan mereka dalam aksi-aksi advokasi, berikan informasi, dan berdayakan mereka untuk menyuarakan dukungan. Yang kedua ada low power atau low interest atau pengamat. Stakeholder ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Monitor mereka dan berikan informasi jika diperlukan, namun tidak perlu menjadi fokus utama untuk advokasi. Yang terakhir ada analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Analisis SWOT stakeholder menganalisis kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat. Dari perspektif setiap stakeholder dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka mungkin bereaksi terhadap upaya advokasi. Materi keempat yang akan dibahas yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pertama yang akan dibahas yaitu dalam advokasi agribisnis. Data adalah tulang punggung advokasi berbasis bukti atau defense-based advokasi. Dalam agribisnis, data memberikan legitimasi pada klaim dan membantu mengidentifikasi akar masalah serta potensi solusi. Selanjutnya, yang kedua ada statistik harga. Yang pertama ada harga produsen atau petani. Data fluktuasi harga di tingkat petani dapat menunjukkan ketidakstabilan pendapatan, masalah rantai pasok, atau tekanan dari pihak impor. Ini menjadi bukti kuat untuk advokasi kebijakan stabilisasi harga atau subsidi. Selanjutnya ada harga konsumen. Perbandingan harga di tingkat konsumen dengan harga petani dapat mengungkap inefisiensi rantai pasok atau pabrik kartel. Yang ketiga ada perbandingan harga regional atau global. Data ini dapat digunakan untuk menunjukkan disparitas harga antara daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Selanjutnya ada data produksi. Volume produksi menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi dapat mengidentifikasikan masalah lahan, iklim, atau intensif bagi petani. Selanjutnya ada produktivitas lahan. Data ini esensial untuk advokasi peningkatan teknologi, irigasi, atau penggunaan benih unggul. Selanjutnya ada varietas unggul. Data adaptasi varietas unggul atau sebaran benih bersertifikat. Selanjutnya data supply demand, kesenjangan pasokan. Data yang menunjukkan kekurangan pasokan domestik dapat memberikan impor jika memang diperlukan, atau sebaliknya majority urgensi peningkatan produksi lokal. Selanjutnya ada surplus produksi. Data surplus dapat menjadi dasar advokasi untuk membangun pasar baru, pengolahan pasca panen, atau kebijakan penyangga harga. Yang selanjutnya ada pola komunikasi. Data ini penting untuk diprediksi permintaan dan mengarahkan ke produksi. Terdapat 3 data pendukung lainnya. Yang pertama ada sosial ekonomi petani, data pendapatan, tingkat pendidikan, hasil ke fasilitas, dan kondisi kehidupan petani. Yang kedua ada dampak lingkungan, data tentang degradasi lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian, akses pasar, data pertanian, infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas pasar di daerah pertanian. Selanjutnya ada tools digital untuk advokasi. Berbagai alat digital modern memungkinkan advokat untuk menganalisis data, membuat konten yang menarik, dan menyebarkan pesan secara efisien. Selanjutnya ada Google Trends dan X atau Twitter Analytics untuk isu viral agribisnis. Yang pertama ada Google Trends, memungkinkan identifikasi tren pencarian terkait isu agribisnis. Ini bisa membantu memahami minat publik terhadap topik tertentu, misalnya harga cabai naik, pertanian organik, atau food estate kritik, dan menentukan waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye. Yang kedua ada X atau Twitter Analytics, memberikan wawasan tentang kinerja tweet atau jumlah impresi, engagement, retweet, popularitas hashtag, dan demografi audiens. Ini membantu dalam melacak aktivitas kampanye di media sosial dan mengidentifikasi influencer yang relevan.
Selanjutnya ada Canva dan CapCut untuk konten kampanye. Yang pertama Canva, platform desain grafis online yang mudah digunakan untuk membuat infografis, poster, pamflet, banner media sosial, dan potensi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Sangat efektif untuk memvisualisasikan data pertanian yang kompleks menjadi format yang mudah dicerna. Yang kedua ada CapCut, aplikasi editor video seluler yang populer untuk membuat video pendek yang dinamis dan menarik. Cocok untuk membuat konten video singkat untuk TikTok, Instagram, Reels atau YouTube Shorts yang dapat menyebabkan pesan advokasi dengan cepat dan emosional, misalnya video kondisi petani, dampak isu tertentu. Selanjutnya ada petisi online, change.org, Avast, dan lain-lain. Platform ini memfasilitasi pengumpulan tanda tangan massal secara daring untuk mendukung suatu tertentu atau perubahan kebijakan. Mereka memberikan kemudahan bagi individu untuk berpartisipasi dan secara kolektif menunjukkan dukungan terhadap isu agribisnis tertentu. Misalnya, menuntut perlindungan lahan petani, mendesak pemerintah untuk meninjau kebijakan impor. Efektivitasnya terletak pada kemampuan untuk mobilitas dukungan global atau nasional dengan cepat. Selanjutnya ada materi ke-6 yang akan dibahas, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Yang pertama yang akan dibahas yaitu teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Komunikasi persuasif adalah seni ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik krusial untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media publik, dan bahkan stakeholder lain. Selanjutnya ada 6 prinsip-prinsip persuasi. Yang pertama ada reciprocity atau timbal balik. Orang cenderung membalas budi. Dalam advokasi, ini bisa berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan dengan harapan mereka akan lebih terbuka terhadap usulan Anda. Selanjutnya ada komitmen dan konsistensi atau komitmen dan konsistensi. Orang ingin konsistensi dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Dorongan stakeholder untuk membuat komitmen kecil di awal yang kemudian dapat dikembangkan menjadi komitmen yang lebih besar. Misalnya, minta pembuat kebijakan untuk secara terbuka mengakui kepentingan petani, lalu gunakan penyertaan tersebut sebagai dasar untuk advokasi kebijakan pro petani. Yang ketiga ada social proof. Orang akan mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu Anda. Sorotan keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Selanjutnya yang keempat ada authority atau otoritas. Orang cenderung mengikuti saran dari figur atau otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terbuka, kutip pendapat ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Yang kelima ada liking atau suka. Orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Bangun hubungan baik dengan target advokasi, tampilkan kredibilitas dan komunikasi dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Yang keenam ada scarcity atau kelangkaan. Orang menilai lebih tinggi suatu yang langka atau terbatas. Tekanan urgensi isu agribisnis, misalnya jika tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selamanya, atau generasi petani muda akan meninggalkan sektor ini. Selanjutnya ada penyusunan pesan yang efektif. Yang pertama ada relevansi. Pesan harus relevansi dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial. Bagi konsumen, fokus pada keamanan pangan atau keberlanjutan lingkungan. Yang kedua ada jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis. Sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga ada berbasis solusi. Jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya,
bukan hanya harga dan pupuk mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Selanjutnya yang keempat yaitu menarik emosi dan logika. Pesan yang kuat menghubungkan daya tarik emosional, misalnya cerita tentang perjuangan petani dengan argumen rasional yang didukung data. Yang kelima ada konsisten, pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Selanjutnya ada pemilihan saluran komunikasi. Yang pertama ada audience target. Pilih saluran yang paling sering digunakan oleh audiens target, misalnya media sosial untuk generasi muda, pertemuan tatap muka untuk membuat kebijakan, radio lokal untuk petani di pedesaan. Yang kedua ada sifat pesan. Pesan kompleks mungkin membutuhkan laporan atau presentasi, sementara pesan singkat dan mendesak cocok untuk media sosial atau siaran pers. Storytelling berbasis data agribisnis. Storytelling adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia, menjadikan lebih mudah dipahami, mudah diingat, dan direspon secara emosional. Ketika dihubungkan dengan data, storytelling menjadi sangat persuasif. Selanjutnya ada mengapa storytelling berbasis data efektif. Yang pertama ada humanisasi isu. Data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Cerita memberikan wajah manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata dari masalah atau solusi pada individu atau komunitas. Yang kedua ada meningkatkan daya ingat. Otak manusia lebih mudah mengingat narasi daripada sekumpulan fakta dan angka. Yang ketiga ada membangun empati. Cerita dapat membangkitkan emosi dan empati, mendorong audiens untuk peduli dan bertindak. Yang keempat ada menyederhanakan kompleksitas. Cerita dapat membantu menjelaskan isu agribisnis yang kompleks, misalnya rantai pasok global dapat perubahan iklim menjadi format yang lebih mudah dicerna. Yang kelima ada meyakinkan lebih baik. Sebuah cerita yang kuat didukung oleh data yang akurat jauh lebih meyakinkan daripada data semata. Selanjutnya ada 6 elemen storytelling berbasis data dalam agribisnis. Yang pertama ada tokoh atau karakter. Siapa tokoh utama dalam cerita? Petani yang berjuang, UMKM yang inovatif, atau konsumen yang peduli. Yang kedua ada konflik atau masalah. Apa tantangan yang dihadapi oleh tokoh tersebut? Misalnya harga jauh, gagal panen, lahan tergusur, kesulitan akses modal. Disinilah data dapat masuk menunjukkan skala masalah. Misalnya penghasilan Pak Budi turun 50% karena harga jagung anjlok. Data BPS menunjukkan harga jagung di tingkat petani memang turun 45% dalam 3 bulan terakhir. Yang ketiga ada aksi atau perjuangan. Apa yang dilakukan tokoh untuk mengatasi masalah? Misalnya, Pak Budi mencoba beralih pertanian organik atau kelompok tani membentuk koperasi. Yang kelima ada resolusi atau harapan. Apa solusi yang diadvokasikan atau apa dampak positif yang mungkin menjadi solusi yang bisa diterapkan. Misalnya, dengan adanya kebijakan subsidi benih, Pak Budi bisa kembali bertanam dan produktif daerah kami bisa naik 20% berdasarkan simulasi akademis pertanian. Selanjutnya yang kelima, ada data yang terintegrasi. Data tidak disajikan secara terpisah, melainkan dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim dan memberikan bukti. Visualisasi data atau infografis dapat menyediakan cerita untuk memberikan dukungan visual. Yang keenam, ada call to action. Apa yang diharapkan dari audiens setelah mendengar cerita, misalnya dukungan petisi kami, hubungi wakil rakyat Anda, atau beli produk petani lokal. 4. Contoh penerapan dalam agribisnis. Yang pertama ada video dokumenter pendek menghasilkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produk karena infrastruktur yang buruk diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan ke daerah 3T. Yang kedua ada infografis interaktif. Cerita tentang bagaimana satu daerah beralih ke pertanian keberlanjutan dengan data yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani dan pengurangan jejak karbon. Yang keempat ada testimoni petani.
Kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan diperkuat dengan statistik relevan. Yang terakhir yaitu laporan advokasi. Struktur laporan yang diawali dengan cerita inspiratif atau gambaran masalah di lapangan diikuti oleh analisis data dan rekomendasi kebijakan. Selanjutnya ada materi ke-7 yang akan dibahas, yaitu manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Pertama yang akan dibahas yaitu manajemen krisis dalam konteks advokasi adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespons, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Ada 5 contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Yang pertama yaitu berita hoax harga pangan. Misalnya, tersebarnya informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras yang memicu kepanikan konsumen dan kestabilan pasar. Bagi kelompok advokasi petani, ini bisa menjadi krisis karena dapat memicu kebijakan kontrol harga yang merugikan petani atau menjudutkan petani sebagai penyebab kenaikan harga. Yang kedua ada kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor. Permintaan secara tiba-tiba mengeluarkan kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu, misalnya minyak goreng, batu bara, atau larangan impor produk pertanian. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir karena langsung mengancam keberlangsungan usaha rantai pasok tani. Yang ketiga yaitu pencemaran nama baik komoditas. Sebuah produk pertanian tertentu, misalnya kelapa sawit, produk hortikultura, dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesejahteraan tanpa bukti ilmiah yang kuat, yang disebarluaskan oleh media atau kelompok tertentu. Ini menjadi krisis bagi asosiasi produsen komoditas tersebut. Yang keempat, kegagalan program pertanian skala besar. Sebuah program pemerintah, misalnya food estate, yang diadvokasikan atau dikritik oleh organisasi, ternyata mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasikan atau mengkritik program tersebut, bergantung pada posisi mereka. Yang kelima, ada serangan personal terhadap tokoh advokat. Tokoh kunci dalam advokasi pertanian diserang secara personal dengan tuduhan yang tidak benar atau pencemaran nama baik, yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi memerlukan respons yang cepat, terkoordinasi, dan strategis. Selanjutnya ada 2 pembentukan tim krisis. Yang pertama, tunjuk tim inti yang lebih dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum jika diperlukan, dan perwakilan dari kelompok yang diadvokasikan. Yang kedua ada tim ini harus memiliki otoritas untuk membuat keputusan cepat. Selanjutnya ada 2 pemantauan dan deteksi dini. Yang pertama ada aktif memantau media massa atau cetak, elektronik, online, dan media sosial untuk mendeteksi munculnya isu-isu negatif, misinformasi, atau ancaman sedini mungkin. Yang kedua ada gunakan alat social listening untuk melacak sebutan merek, hashtag terkait, dan statement publik. Selanjutnya ada penilaian dan analisis. Setelah krisis terdeteksi, segera lakukan analisis mendalam. Yang pertama, apa sumber krisisnya? Yang kedua, seberapa luas dampaknya? Yang ketiga, siapa saja yang terpengaruh? Yang keempat, apa fakta-fakta yang sebenarnya? Yang kelima, siapa pihak-pihak yang sebenarnya misinformasi atau ancaman? Yang selanjutnya, bedakan antara kritik yang valid dan misinformasi atau hoax. Selanjutnya ada 3 pengembangan pesan kunci. Yang pertama ada rumuskan pesan-pesan kunci yang jelas, ringkas, akurat, dan konsisten. Yang kedua ada fokus pada fakta karena misinformasi dan penegasan posisi advokasi. Yang ketiga ada hindari bahasa yang emosional atau defensif. Selanjutnya ada 5 respon cepat dan tepat. Yang pertama, jangan menunda respon. Penundaan dapat memperburuk situasi dan menimbulkan
persepsi negatif. Yang kedua ada pilih saluran yang tepat. Tergantung pada sifat krisis, misalnya ternyata pers, klarifikasi di media sosial, surat terbuka, dialog dengan pihak terkait. Yang ketiga, transparansi, bersikap terbuka dan jujur sejauh mungkin. Yang keempat ada empati, akui kekhawatiran publik atau pihak yang terdampak. Yang kelima, fokus pada solusi. Jika krisis terkait masalah, sampaikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasinya. Selanjutnya ada melawan misinformasi dan hoax. Yang pertama ada fakta dan bukti. Sajikan data dan bukti konkret untuk membantah misinformasi. Yang kedua ada klarifikasi. Lakukan klarifikasi publik secara tegas melalui media dan platform digital. Yang ketiga ada edukasi publik. Jika perlu, luncurkan kampanye edukasi untuk meningkatkan literasi media dan krisis masyarakat terhadap informasi yang tersedia. Yang keempat ada melapor ke platform atau pihak berwenang. Jika misinformasi disebarkan melalui platform tertentu, laporkan untuk tindakan lebih lanjut. Yang kelima ada lebih influencer atau ahli. Minta bantuan pihak yang memiliki kredibilitas untuk menyebarkan fakta dan membantah hoax. Selanjutnya ada evaluasi dan pembelajaran. Setelah krisis mereda, lakukan evaluasi menyeluruh tentang bagaimana krisis ditangani. Ada identifikasi pelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan. Yang ketiga ada perbarui rencana manajemen krisis jika diperlukan. Selanjutnya ada teknik pembuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial memerlukan pendekatan yang berbeda namun tetapi konsisten dalam pesan. Ada beberapa pernyataan resmi. Yang pertama, jelas dan ringkas, sampaikan poin-poin utama dalam beberapa paragraf. Yang kedua, faktual dan akurat, pastikan semua informasi yang disampaikan benar dan dapat diversifikasi. Ketiga, tujuan yang jelas, apa yang ingin dicapai dengan pernyataan ini, misalnya klarifikasi, membantah tujuan, mengumumkan tindakan. Yang keempat ada satu suara, pastikan hanya satu juru bicara resmi yang ditunjuk untuk memberikan pernyataan. Yang kelima, call to action, ini opsional, jika relevan, sertakan apa yang diharapkan dari pihak lain atau publik. Yang terakhir ada kontak media, sertakan informasi kontak juru bicara untuk pernyataan lebih lanjut. Selanjutnya ada klarifikasi di media sosial. Yang pertama, cepat dan responsif. Waktu sangat krusial di media sosial. Yang kedua ada gunakan bahasa yang tepat. Gunakan bahasa yang sesuai dengan platform dan audiens Anda, namun tetap profesional. Selanjutnya yang ketiga, ringkas dan to the point. Penggunaan media sosial memiliki rentang perhatian yang pendek. Yang keempat, fokus pada fakta. Koreksi minim informasi dengan fakta singkat dan jelas. Yang kelima, gunakan visual opsional. Infografis atau grafik singkat dapat membantu memvisualisasikan data dan memperkuat pesan. Yang keenam, gunakan hashtag relevan untuk memastikan pesan menjangkau audiens yang cepat. Yang terakhir atau yang ketujuh, siapkan untuk interaksi, harapkan pertanyaan atau komentar, dan bersiaplah untuk merespon secara bijaksana. Sekian beberapa materi yang telah saya sampaikan tentang negosiasi dan advokasi bisnis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.